Halo guys, ketemu lagi bareng gue Yayat Nur Hidayat. So, di video kali ini gue akan membahas dan juga nanti gue akan memberikan sedikit statement gue terkait kasus yang sekarang tengah menjadi bahan perbincangan, yaitu kasus George Floyd yang merupakan kasus rasisme yang terjadi di Amerika Serikat. Namun, beritanya ini bukan hanya heboh di Amerika Serikat, tetapi juga beritanya sampai menggemparkan seluruh dunia. So, gue jelasin sedikit, si George Floyd ini merupakan pria Amerika yang juga merupakan keturunan Afrika yang tinggal di negara bagian Amerika Serikat, yaitu Minnesota. Nah, jadi pada tanggal 25 Mei kemarin, George Floyd ini diberitakan tewas akibat insiden yang terjadi dengan petugas kepolisian setempat. Nah, jadi menurut berita yang dikabarkan oleh New York Times, pada tanggal 25 Mei tepatnya Senin sore, kepolisian Minnesota menerima telepon dari salah seorang pemilik toko yang mencurigai adanya penggunaan uang palsu. Lalu setelah si petugas kepolisian datang akhirnya pada tempat kejadian, saat itu si George Floyd tengah duduk di atas mobilnya. Dan juga menurut laporan yang ditulis oleh petugas kepolisian itu sendiri, katanya si George Floyd ini mencoba untuk memberontak ketika petugas kepolisian mencoba untuk menahannya. Jadi katanya si George Floyd ini melawan gitu ketika akan ditahan oleh petugas kepolisian. Sampai kemudian petugas kepolisian pun berhasil memborgol kedua tangan George Floyd tersebut. Dan katanya juga pada saat itu petugas kepolisian sudah menelpon ambulan untuk datang ke lokasi kejadian. Lalu kejadian selanjutnya adalah yang muncul di sosial media, yaitu sebuah video yang direkam oleh salah satu saksi di lokasi kejadian yang menunjukkan adegan di mana petugas kepolisian mencekik leher George Floyd di tanah dengan menggunakan lututnya. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat memang gambarnya ini tidak manusiawi gitu. Jadi dan juga terlihat serem juga kalau saya lihat gitu. Di video itu juga kelihatan banget bahwa si George Floyd ini mencoba memohon dan juga dia bilang bahwa dia sudah tidak lagi bisa bernafas. Dan bahkan orang-orang di sekitar kejadian pun meminta kepada petugas kepolisian tersebut untuk berhenti memperlakukan George Floyd itu dengan cara demikian. Akan tetapi petugas kepolisian tersebut mengacuhkan himbauan dari orang-orang di sekitar. Lalu nggak lama kemudian ambulans pun datang, dan pada saat ambulans datang kondisi si George Floyd ini sama sekali udah nggak bergerak guys. Lalu pada akhirnya dia pun dipindahkan ke ambulan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan setelah di rumah sakit akhirnya dia dinyatakan meninggal. Selanjutnya di hari berikutnya, Wali Kota Minneapolis mengumumkan bahwa keempat petugas kepolisian tersebut dipecat dari pekerjaannya. Jadi hanya dipecat guys, nggak dipenjara ataupun diadili sebagaimana mestinya. Namun wali kota tersebut meminta untuk kasus tersebut diusut tuntas sebagaimana mestinya dan dilakukan secara transparan. Lalu pada tanggal 28 Mei, CNN memberitakan sebuah video CCTV yang berasal dari CCTV yang berada di lingkungan tempat kejadian yang membuktikan bahwa pada saat itu sama sekali tidak ada perlawanan dari George Floyd. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan laporan yang dibuat oleh petugas kepolisian tersebut yang katanya George Floyd ini mencoba melawan ketika hendak ditahan. So, video CCTV yang tersebar ini akhirnya menimbulkan kemarahan besar dari masyarakat karena kasus semacam ini bukan kali pertama terjadi di Amerika Serikat yang mana polisi berkulit putih memperlakukan warga yang berkulit hitam seperti pada kasus yang terjadi pada George Floyd ini. Dan hal ini pula lah yang menimbulkan demo besar-besaran di berbagai tempat di Amerika Serikat. Selain itu juga kantor polisi di Minneapolis dibobol dan bahkan dibakar oleh massa. Selain itu juga pusat perbelanjaan di Amerika Serikat banyak terjadi penjarahan terutama di kota-kota besar.
Namun pada tanggal 35 Mei kemarin, Wali Kota Minneapolis yaitu Mayor Jacob Frey membuat sebuah tweet yang menginformasikan bahwa orang yang telah membunuh George Floyd ini dihukum dan didakwa dengan pasal pembunuhan. Jadi tweetnya seperti ini. Dan di postingan itu juga, di cuitan itu juga banyak netizen yang berkomentar, terutama warga Amerika Serikat yang mengucapkan terima kasih terhadap Wali Kota Frey yang telah bertindak tegas terhadap kasus George Floyd tersebut. So guys, tanggapan gue terhadap kasus yang menimpa George Floyd ini, gue juga sangat menyayangkan sekali dengan kasus tersebut yang mana terjadi di Amerika Serikat, yang juga merupakan negara adik kuasa. Menurut saya seharusnya pemerintah Amerika Serikat harus lebih tegas terhadap kasus semacam itu supaya kejadian semacam itu tidak lagi berulang di sana. Dan menurut saya juga semua negara di luar sana harus mencontoh terhadap Indonesia, yang mana di Indonesia kita mempunyai banyak perbedaan seperti suku, bahasa, ras, agama. Namun di Indonesia meskipun perbedaan itu sangat banyak, perdamaian itu tetap ada dan toleransi kita sangat tinggi dibanding dengan negara Amerika tadi dengan kasus yang seperti itu dan juga lebih dari sekali berulang-ulang seperti itu. So guys, begitulah sedikit tanggapan gue terkait kasus yang terjadi di Amerika Serikat terkait George Floyd. Maka dari itu, semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Thank you, see you, bye-bye.